선덕거리 줘야겠습니다. Di episode selanjutnya, Jung Hae-sung akan memasuki Dewan OSIS untuk menemukan emas batangan yang hilang. Sebelumnya, SMA Byungmun mengadakan rapat untuk Jung Hae-sung terkait perundungan yang terjadi pada Dongmin, di mana ia hampir saja dikeluarkan dari sekolah atas tuduhan telah merundung Dongmin. Namun untungnya di detik-detik terakhir, Jung Hae-sung terlihat datang sambil menyeret seseorang yang masih menggunakan helm hingga tak memperlihatkan wajahnya. Saat sidang sekolah, Hae-seong dengan tenang membantah tuduhan yang diarahkan padanya, dan pria yang di bawah Jung Hae-seong akan menjadi bukti yang akan mengungkap bahwa Park Tae-so lah pelaku perundungan sebenarnya, yang juga terkait dengan judi ilegal menggunakan KTP orang lain. Dan ketegangan tiba-tiba terjadi saat Jung Hae-seong melepaskan kekesalannya dengan memukul Tae-so yang terus-menerus mengganggunya dengan Dongmin. Sedangkan So-a jelas mendukung tindakan Hae-seong dengan memberikannya tanda jempol. Bukti yang tak terbantahkan akhirnya membebaskan Hae-seong. Terlihat dari Dongjin dan Hae-seong yang berjalan sambil berangkulan. Sementara Tae-su harus menerima konsekuensi dari perbuatannya. Setelah kejadian itu, kedekatan Hae-seong dan So-a akan segera dimulai, di mana setelah rapat selesai, So-a membantu mengobati lukanya. Sedangkan Hae-seong mengatakan bahwa ke depannya ia akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Selanjutnya, Jung Hae-sung kembali fokus dengan misinya mencari emas batangan yang hilang, dengan mencari tahu tentang cerita hantu lainnya di dalam sekolah. Sehingga Dongjin menceritakan kisah keempat yang tidak banyak diketahui oleh siswa lainnya. Hae-sung lalu mencari tahu tentang jam kembar, setelah mengetahui bahwa jam tua yang sebelumnya ia periksa ternyata memiliki kembaran. Untungnya ada Yojung yang menunjukkan tempat jam kedua berada. Di sisi lain, karena Park Tae-so sudah bukan lagi anggota OSIS setelah kasus perundungan pada Dongjin, maka posisi tersebut jadi kosong, sehingga Dewan OSIS membuka kesempatan untuk calon anggota baru. Sementara Hae-seong yang menemukan bahwa ada keterkaitan antara OSIS dan emas batangan yang hilang, tampaknya tertarik dengan kesempatan itu. Namun Yojung melarangnya untuk bergabung, dan mengancam akan membongkar identitasnya pada semua orang apabila ia bergabung. Di sisi lain, Ma Yong-jo memiliki kecurigaan pada Hae-seong, karena ia dengan intens memperhatikan gerak-gerik Hae-seong, sehingga ia menugaskan seseorang untuk mengawasinya, karena menurutnya Hae-seong adalah orang yang tidak terkendali dan bisa membuat keributan kembali. Kemudian di akhir, Hae-seong menerima telepon dari Mi Jung yang menginformasikan bahwa terjadi sebuah masalah. Informasi itu sepertinya rumit karena Hae-seong tampak sangat terkejut hingga terduduk di tangga.